Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Pak Tora. Pak Tora. Dah. Siap ya teman-teman. Iki kelompok sing mburi dhewe sudah selesai waktunya ya. Hadap ke sini dong. Ya. Teman-teman lihat di slide. Kita akan lihat karena ini adalah materi sudah sampai TER. Ini adalah bagian simulasi bagaimana jenengan memaknai ketika nanti pembelajaran di sekolahan. Kita lihat. Ini membuat mind mapping itu masuk di T, E atau R? Mana? Membuat mind mapping. Masuk mana? Bisa buat main mapping kalau belum paham. Kan alurnya kelompok yang belakang hadap ke sini solihah ya. Itu kandani ngeyel ya. Oke. Sekarang ini teman-teman. Diskusi bedah kasus masuk. Bedah ya, ini konsepnya. Sekarang praktikum masuk apa? Eksplorasi. Sekarang membaca ini telaah, tergantung anaknya. Nek anak 1 kelas 2 yang sudah bisa membaca itu namanya telaah. Tapi kalau itu eksplorasi nih anak-anak yang ngurung iso moco itu masuknya di eksplorasi. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke presentasikan. Jadi kita udah konsepnya ditelaah. Saya kok baru sadar kalau si Samsul fotonya sudah terpasang di sini. Kok kaget ya? Mohon maaf iklan ya. biar jenengan nggak ngantuk ya teman-teman. Nah tadi T sudah, kemudian E eksplorasi jenengan sudah, R rumuskan sudah ya dengan LKPD. Sekarang ini adalah bagian dari simulasi teman-teman. Ini adalah rumusan jenengan sebenarnya kalau itu diibaratkan dengan bocah. Presentasikan adalah mempresentasikan atau mendiskusikan temuan. Jadi kalau sekarang kita akan lihat, kalau tadi jenengan kan sudah menemukan ini ya, berarti nanti setelah itu saya jenengan akan presentasi. Kalau materinya adalah membuat tumpeng, presentasinya dengan cara apa? Menyajikan tumpeng. Boleh cara pembuatannya boleh. Kalau presentasikan cara gambar, presentasinya dan bentuk apa? Dibuat apa? Yo, dibuat itu pameran gitu ya. Ya, galeri itu. Kalau itu adalah lagu jaranan, presentasinya yo nyanyi pentas. Kalau itu deklamasi misalnya puisi membaca. Bisa ya? Tergantung nanti konteksnya. Sekarang kita akan mempresentasikan ini. Teman-teman, kalau mempresentasikan kita akan menggunakan model window shopping ya. Sudah teman-teman, silahkan yang akan jadi presenter berdiri di sebelah gambar. Silakan. Di gambar sana. Sudah ya? Sudah? Sudah? Siap semua? Ya, satu saja. Kemudian presenter akan didampingi Bapak Ibu Ketua dari kanan dan kiri. Pak. Ya. Teman-teman. Saya akan menghitung. Ketika saya menghitung 1, maka sebentar, kelompok 1 akan geser kelompok 2, 2 ke 3, 3 4, 4 ke 5, 5 ke 1.
Waktunya hanya 2 menit. 1 buat paparan, kemudian jenengan tanya. Kalau saya sudah bilang geser, harus pindah lagi ya. Yang pindah semuanya segerombolan, ini pindah ke sana. Ya. Itu 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat muternya segini. Are you ready? Yes. Oke, kita mulai. 1. Geser. Ya, silakan presentasikan hasilnya. Boleh jenengan menyanggah, menambahi, mengomentari, protes dan lain sebagainya. Bertanya, yang mendengarkan bertanya boleh menambah. Sudah tanya jawab langsung. Oke, ya. Waktunya habis, putar. Ya. Silakan. Jangan lupa disambut tamunya dengan ramah. Kalau pergi ngucapin bagaimana Solihah, jazakumullah, ya, itu adalah pendidikan karakter. Ya. Waktunya 2 menit. Waktunya 2 menit. Kalau misalnya di dalam kelas ini kan ada anak-anak yang keliling, ada yang jaga stand. Nanti penyampaian informasi ke penjaga stand gimana? Penjaga standnya. Jadi misalnya saya jaga stand saya nih, stand nomor 4. Kan saya butuh informasi dari nomor 1 sampai 5. Nah, nanti masuk kembali ke kelompoknya. Enggak, saya kan tidak keliling ya? Iya, nanti kan jenengan kan di dalam ketika kembali ke kelompoknya, nanti jenengan akan mendapatkan informasi. Ya, ye, kayak gitu. Cuma nanti ada, selain ini kan window shopping. Memang window shopping modelnya kayak gini. Ada yang nanti modelnya adalah jigsaw. Jigsaw itu nanti per kelompok itu ya, per kelompok harus menjelaskan di dalam kelompoknya. Jigsaw itu window shopping. Bukan,
Bukan. Jigsaw itu utusan. Ya, utusan tapi kan pada dikasih materi-materi tertentu, bab tertentu. Kalau ini kan semuanya. Gitu ya. Nanti kembali lagi, berarti saya yang jaga stand dapat Ya. informasi dari teman-teman. Ya, gitu kayak gitu seperti itu. Ya. Oke, satu lagi putar. Ucapkan apa? Tinggi tinggi dada. Terima kasih. Ya, waktunya hanya 2 menit. Silakan dipresentasikan. Diselesaikan kalau ada yang mau bertanya. Cukup? Oh, itu bapak-bapak semua itu ya. Nah, itu presenternya mana itu? Presenternya mama mana itu? Ayo Bu. Oke teman-teman, waktunya habis, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Gak apa-apa, oke. Ini hanya simulasi saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti insya Allah akan ada apa-apa kan belum kesana gitu. Kembali ke tempat duduk masing-masing Bapak Ibu. Ya silakan. Kita kasih aplaus untuk teman-teman semuanya. Monggo silahkan bubar ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi itu adalah materinya window shopping. Ya. Itu ada namanya model pembelajaran jigsaw. Jadi tadi ada Ustadz yang bertanya, Pak Sopo Ustadz siapa? Pak Apep gitu ya. Kemudian yang magrok wae ora entuk ilmu rene-rene lah. Nanti bisa jadi dimodifikasi sing magrok itu karena apa? Yang magrok itu yang jelas diambil orang yang punya keterampilan berbicara, memberikan peluang kepada anak-anak kita yang pintar ngomong, dia dikasih panggung. Kemudian diberi panggung juga untuk ketua kelompoknya untuk mengkoordinir. Diberi panggung juga untuk pendampingnya ketika diserang teman-temannya, si presenter itu yang satu belani. Ini banyak hal yang kita dapat ketika kita melakukan pembelajaran aktif deep learner experience itu. Tidak hanya sekedar muter-muter saja dan anak-anak senang itu enggak. Kemudian nilainya juga apa? Jadi nek wis rampung ada tamu yang datang, itu diajari adabnya, monggo silakan masuk. Kalau sudah dikasih ilmu apa jawabannya? Dadah, jazakumullah, terima kasih, itu harus ada Bapak Ibu. Jadi kita itu pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang syumul. Syumul tahu kan? Syumuliyatul Islam, yang syumul menyeluruh. Ada yang model jigsaw, jadi materinya beda-beda.
Kalau per kelompok dibagi dari materi-materinya itu, kemudian nanti disuruh balik ke kelompoknya, per kelompok disuruh mempresentasikan di dalam kelompoknya masing-masing. Tuh, ada plus minusnya. Ini namanya presentasi, satu cara dari presentasi. Yang dipresentasikan adalah dari LKPD, dari hasil telaah eksplorasi rumusan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Paham ya alurnya itu? Saya lebih suka jenengan paham daripada jenengan tiba-tiba tak kon kayak tugas garap ngisuk nek lomba JSIT Jawa Tengah jenengan menang piala nomor 1 itu nomor kesekian gitu ya. Makanya aku batin nanti nek ora rampung jenengan nanti tetap tak dijak zoom raketang sepisan gitu ya. Nanti ben rampung tekan akhir karena yang lomba sekarang itu sudah berbasis kurikulum merdeka berdiferensiasi. Dan kita untuk hari ini nggak nyampe diferensiasi, nggak cukup waktunya. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah ini ya. Apakah itu rumusan? Nah, apakah dari beberapa teman-teman 3 ya yang jangan kunjungi, apakah menjelaskan hasil rumusan itu dengan cara yang sama atau berbeda? Beda-beda. Ingat teman-teman, bisa jadi yang dirumuskan anak-anak itu masih salah. Maka ketika presentasi ke depan, ingat, nek presentasi itu masih membenarkan konsep, jangan model window shopping. Jenengan tidak bisa mengkonfirmasi. Tapi presentasi satu-satu, kemudian kancane disuruh mengkonfirmasi. Menurut kalian, apa yang disampaikan sudah betul belum? Belum Ustadzah. Ya, betul. Dan yang betul seperti apa? Nah, itu fungsinya. Gitu ya, diskusi. Jadi orang awaton. Yang penting bocah ngomong ning ngarep gurune ndagong karo dolanan HP. Enggak seperti itu teman-teman. Tapi bagaimana proses pembelajaran itu berjalan secara maksimal. Oke, kaitannya ada enggak dengan introflek? Individualisasi, interaksi. Kemudian yang ketiga observasi, yang terakhir refleksi. Kalau pas presentasi, menurut kalian tadi saya tanya sama enggak? Oh ya, kita kasih tepuk tangan. Nah itu kan, bagaimana menurut kamu? Kalau misalnya hasil presentasi dari kelompok 3 bagaimana? Bagus, itu kan bagian dari refleksi. Individualisasi sudah memberikan panggung bagi anak-anak yang pinter ngomong, sing pinter gambar, sing kon gambar, sing tulisannya apik, sing kon nulis, sing pinter tapi males nulis, sing kon mikir nggak konsepe, sing ono kan anak-anak bocah sing meneng wae ora mudeng apa-apa, sing bagian kon nyekeli gambare. Loh, nyekeli gambar ning kene itu butuh keberanian loh untuk anak SD, bener nggak? Wong saya itu kon sambutan wae sampai kayak buminya bergetar, bajunya kelihatan bergetar kayak gitu itu. Seperti individualis. Kemudian interaksinya ada nggak? Guru, murid, terutama murid ya. Makanya banyak itu. Kemudian observasinya ada nggak? Individualisasi, interaksi. Observasi ada nggak observasinya? Jenengan muter, jenengan membuat dan lain sebagainya. Refleksinya tetap ada refleksi di akhir ketika presentasi. Sampai sini bisa dipahami? Masuk Pak Eko? Masuk. Ya, alhamdulillah. Sekarang aplikasikan. Sekarang saya akan memberikan sebuah contoh yang jenengan akan saya giring. Aplikasi yang ada di sini maksudnya berbeda dengan aplikasi yang kita pikirkan biasanya. Saya mengajar tentang tata tertib lalu lintas. Yang di situ ada materi yang pertama apa? Rambu-rambu lalu lintas. Bentuk. Apalagi? Tata tertibnya. Kan rambu lalu lintas kan sudah include warnanya. Apalagi? Membawa surat, helm, bawa kendaraan. Wah ayo. itu berpikir kritis tapi kelewat kritis ya.
gitu. Ya, oh katanya konslet gitu ya. Dia yang bilang loh, bukan aku, jangan marah sama aku. Oh bestinya. Kalau besti itu dibully sakpol iki orang bakalan sakit hati. Membawa SIM, STNK, helm, apalagi? Spionnya dua, nek tugel siji ya ndang tuku sing siji. Ora kena nganggo sandal jepit. Harus pakai sepatu itu ternyata ketika kita berkendaraan itu nggak boleh itu. Aturan ya wis ya, peraturan. Tata tertib itu kan sama dengan aturan toh? Tata tertib. Tata tertib itu sama dengan aturan, okay. Tata tertib di ruangan ini nggak boleh ngerokok itu kan. Nah, maka kita akan melihat itu sekarang ketika Bu Nana mulang tentang tata tertib lalu lintas, bar diulang Bu Nana bocah si Amir kuwe bali, kemudian si Amir kuwe maune ra gelem blas nek kon mangkat sekolah kon nggo helm. Tapi bar diulang Bu Nana, wah mergane mulange wis nggo aktif di learner experience. Dadine pas mangkat, Bu, helmnya ndi? Nyong esuk tukake helm sing anyar. Wah, semangat menggunakan helm. Menurut Anda, apakah ini yang dinamakan aplikasi? Sekarang yang mengatakan ya silahkan tunjuk jari. Kok loro tok? 1, 2, 3. Nggak boleh ada yang banci loh ya, dalam arti itu ditanya kamu perempuan, laki-laki, lah kamu laki-laki atau perempuan gitu kan. Yang mengatakan ya silakan tunjuk jari yang tinggi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih banyak. Yang mengatakan tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu, jenengan kok ora angkat tangan ngopo? Karena itu kayaknya Aduh, kayaknya nek ditakoni A atau B ya dijawab A atau B gitu ya. Oke. Jadi teman-teman kalau ditanya jawab. Oke, ternyata jawabannya mayoritas adalah tadi yang dilakukan Amir adalah bagian dari aplikasi. Itu adalah jawaban salah. Yang dilakukan Amir itu masuk aplikasi bukan? Bukan. Tapi masuknya di mana? Duniawi. Masuk Pak Eko? Kayak masuk siji duniawi tok. Kemudian yang kedua, lantas aplikasinya apa? praktek berkendara dengan safe. Katanya aplikasinya Bu Nana praktek dengan kendaraan secara safe. Benar apa benar? Di depan kelas maksudnya. Di mana? Di depan kelas itu bukan. Di depan kelas bawa kendaraan. Kangelan. Oh, etok-etokan gitu ya. Bapak Ibu dari gambar, numpai gambar. Kita aplikasi itu sama dengan asesmen. Jadi ketika saya bertanya, Mir, nek mangkat sekolah numpak boncengke bapakmu, kowe nganggo apa? Dia bisa menjawab helm Ustazah. Karo ora kena nggo sandal jepit. Mlakune sisi kiwa Ustazah. Itu aplikasi. Ya. Kemudian ketika dikasih LKPD jilid 2 yang isinya adalah soal tertulis, kalau tadi kan saya tanya ke Amir secara lisan, ini tertulis bentuk LKPD, Amir ternyata bisa menjawab. Itu namanya aplikasi. Kemudian Amir
beserta kelompoknya melakukan simulasi. Wedok meneh numpak sepeda, banter, tabrakan, orang nggo helm, wedok meneh langsung kepalanya bocor. Di depan kelas. Itu namanya yo nek kue adalah penilaian ya masuknya tetap aplikasi kok ekspresi kan karena terpadu ya nek ekspresi nek konjo di Semarang tambahi terpadu terakhir ekspresi ndak ada. Begitu Pak Toron jenengan kok kreatif banget terpadune tambahi ekspresi barang seneni JST pusat nanti deportasi karo JST menahan. Sekarang bayangkan saya mengajarkan lagu jaranan jaranan jarane jaran tedi sing ireng dorobei sing numpak para menteri cek cek nong cek cek dong sakarepe aku sing nyanyi. Dan protes itu terserah aku. Nah, maka ketika anak-anak itu kon mempraktekkan di depan asesmen, ayo kelompok 1 silakan gerak lagu, kelompok 2 gerak lagu, masuknya apa? Apa? Aplikasi. Kok orang mantep banget sih? Masuknya apa? Ternyata sifatur rahman kena karena bocah petakilan ketika jak-jak nong, jak-jak wes kaya wong rak kesurupan wes. Karena memang dia talentanya di kinestetiknya luar biasa gitu. Kemudian sama Pak RT Fat sesuk Agustusan ini tampil jatil jaranan nenggon syukuran 17 Agustusan. Nah, sifat itu nyanyi jaranan, wah tumplak gitu kan. Apakah itu masuk aplikasi? Bukan, tapi masuknya apa? Duniawi kan praktek nang dunia nyata. Ya, sudah sekarang takon meneh, coba jenengan materi apa? Tunjuk. Bapak-bapak materi 1, ibu-ibu materi 1 sing aplikasikan duniawi sebelum kita masuk ke urawi. Yo, materi 1 bapak-bapak rasa suwi-suwi mikire kesuwen. PJOK sing apa? Silat. Hah? Silat. Silat. Mempraktekkan koprol kelas. Apa Pak? Materi apa? Silat ya. Nek pas pelajarannya Pak Amir, sifat kue silate wow, set pas penilaian itu masuknya di aplikasi. Dilala bengi-bengi fat kue pas turu Lindu. bukan pas turu kok kumu neng dapur ke klotak-klotak bar klotak-klotak sifat metu jebolane ono maling langsung sifat set buat masanya apa? Duniawi. Tapi kalau sifat itu ngelindur kemudian dia ngantemin bapaknya itu apa namanya? Itu namanya bukan ekspresi loh ya, enggak ada itu ekspresi. Bukan, itu namanya innalillahi. Begitu teman-teman. Sudah paham? Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang golongan emak-emak contoh materi 1. Apa? Kok sing ditakoni ibu-ibu kok sing jawab bapak-bapak? Piye sih? Ra cetha. Apa? Aksara Jawa. Ya ora apa-apa, aksara Jawa. Ya. Ora ngapain angel. Ketika disuruh menulis nama sendiri, aksara Jawa, yes. Gurunya ngomong, coba ditulis pakai aksara Jawa, nama sendiri. Anda bisa menulis baik nama panggilan maupun nama
panjang di dalam kelas karena itu adalah bagian asesmen. Atau misalnya ketika jenengan disuruh gurunya maju ke depan, itu masuk di aplikasi. Tapi suatu saat, sebentar tak cari, ada Rizwi Laksmita Dewi. Mana itu? Oh, sing jomblo ya lah, sing itu. Sing masih jomblo mana Pak? Oh, ini Ustazah siapa? Nila? Bukan ikan nila. Mbak Nila ya. Mbak Nila itu suatu saat dia itu kan nggak boleh pacaran kan kita ya. Oh bukan, oh itu Mbak Nila murid kok guru ora. Nila itu kelas 6. Kemudian Nila itu jatuh cinta kepada teman sekelasnya yang bernama Naif. Naifnya hilang ya Ustaz? Oh gantilah. Ganti siapa Pak? Oh ganti Amir. Ahmad mana Ahmad? Oh dia Ahmad ya. Nah dia si Nila itu kan anak zaman sekarang kelas 6 kan jatuh cinta kan biasa kan. Iyalah kelas 5 jatuh cinta itu kan. Akhirnya dia itu berbunga-bunga hatinya, cuma dia itu pengen nulis diary. Samar takut ketahuan bapaknya, dibaca bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya atau teman-temannya. Dia menulis diary menggunakan diary menggunakan basa Jawa. Oh, aksara Jawa. Aksara Jawa itu maksudnya apa? Pas ketika Oteng kelas jalan-jalan di Kraton Kartosuro, si Nila bar moco kue, oh dia bisa membaca apa yang tertuang di dalam itu namanya apa? Duniawi. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Saya jadi ingat Bu Nila. Saya dulu SMP itu saya falling in love. Kan saya manusia gitu ya. Emang jenengan bukan manusia gitu. Nah, kemudian saya itu ketika nulis diary itu ya, itu satu buku itu ternyata tulisan Jawa kabeh. Kan bapak saya, ibu saya, adik saya nggak bakalan tahu apa yang saya tuangkan. Tapi ketika saya sudah menikah dan sudah tua, saya buka ternyata saya sudah lupa semuanya itu cara mocone itu seperti apa gitu ya. Dan saya pun akhirnya nggak tahu itu saya tak tulis ke opo. Sekarang sudah saya lenyapkan buku diary itu seperti itu. Nah bisa ya, paham ya? Kita sudah aplikasi sudah paham, kemudian duniawi sudah paham. Bentar. Kita masuknya udah sini. Ini duniawi itu masuknya nanti teman-teman kebiasaan apa yang dijadikan amalan yang dicintai. Nah ini nih. Jadi duniawi itu ketika itu menjadi kebiasaan diri sendiri untuk orang lain atau untuk masyarakat, ya. Sekarang kita masuk ukhrawi, Bapak Ibu. Ketika si Amir itu sudah diulang Bu Nana, kan kita sekolah Islam tuh. Kalau duniawi itu hablum minanas, ukhrawi itu hablum minawas. Saiki hubungannya karo menungso kowe wis iso. Hablum minawahnya apa kira-kira? Kan ibadah sholat kan ono kaitane karo tata tertib lalu lintas. Berdoa ketika apa? Mau naik sebelum yo jenane sebelum naik kendaraan. Doanya apa? Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Sudah bisa dipahami? Sekarang pokoknya urusannya karo Gusti Allah. Ranono kaitannya karo urusannya. Sekarang kan jenengan kan punya D dan U yang bersumber dari materi tata tertib lalu lintas kan. Aplikasinya jangan sudah paham, itu asesmen, D-nya udah paham, U-nya udah paham.
Dah dikunci. Ben tidak bungen tuwa. Materi jenengan ngomong kayak itu mlebu tengen, metu saka kuping mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, gitu ya, biar jadi karakter. Itu ada ikhtiar yang harus jenengan lakukan. Sekarang saya mau tanya Ustadz, kai mana wong kai wong di wong Tegal kai kok wis ilang nang ndi Bu? Berajang ikan. Oke, ya. Maka teman-teman kok dodol ikan, belanja ikan sih emang nangkene nang laut gitu ya. Oh gitu. Semarang Utara. Yo, semoga nanti dia balik ke sini dan membawakan saya ikan ya. Di sana sudah matang. Jangan berharap itu PHP yang itu langsung Anda tidak boleh halu ya, realistis gitu ya. Yo, kita lanjut teman-teman. Tekan dikit mau tadi kelalen ki. Dari mana? Bungan tua, membu kuping tengan, metu kuping kiwa. Di Indonesia itu kalau baru saja ada sholawatan dan kita liwat alun-alun bar ono sholawatan atau bar dangdutan atau konser, wah sembarang konser itu teridentifikasi dengan adanya apa? Sampah yang menggunung ya. Padahal dari TK tekan S3 doktor, gue nek ditakoni buang sampah itu di mana sih? Tempat sampah. Kenapa nggak dipraktekkan? Karena pembelajaran di sekolah kita hanya sebatas knowledge only. Yang dilakukan apa? Kita harus memberikan sebuah pembiasaan. Walaupun nanti pembiasaan itu harus kita maknai. Maka teman-teman, agar menjadi karakter, hal apa yang harus Anda lakukan? Lembar mutabaah. Jadi lembar mutabaah ini isine iki yo materine itu, jangan ayo buat lembar mutabaah isinya apa? Sholat 5 waktu, membantu orang tua membaca Al-Quran, Joko sembung, naik ojek, nggak nyambung cek. Mutabaah sholat dan lain-lain dipegang siapa? Yo biar dipegang BPI, wali kelas, PAI, tergantung materinya. Bukan manajemen, makanya ngambilnya indikator jangan banyak-banyak, nggak stres muridnya. Harus ada kolaborasi. Nek SD gampang, tapi nek SMP gurunya macam-macam. Jangan-jangan ini 2, ini 3 lumpuk apa sebulannya seminggu ono mutabaah isinya 20, percaya stres gitu. Nek wali kelas kan bisa diambil mau yang mana yang mau kita mutabaah. Jadi mutabaahnya dalam 1 pekan, misalnya berangkat sekolah menggunakan membaca doa, cuma centang-centang saja. Setelah itu selesai 1 pekan dievaluasi siapa yang sudah, siapa yang belum. Membawa helm sudah. Itu DIP. Berapa lamanya mutabaah? Berapa? Tergantung capaiannya. Ya iya, makanya tetap harus ada monitoring, itu perlu. Jenengan waton nyebar mutabaah atau dimonitoring, atau dicek, atau mendinane ya mbok setahun ra bakalan dadi kenyataan gitu. Itu ya. Oke, sampai sini sudah paham teman-teman? Nah, oke, sekarang kita akan lihat bagaimana perasaan Bapak Ibu itu ya. Gini aja, ini pertanyaan nomor 2. Sudahkah kita lakukan DU itu di dalam pembelajaran? Bina amal sekolahan E3, bina amal tidak bernomor, bina amal 2 dan bina amal 4 gitu ya. Nanti kalau berdiri akan ada bina amal 6 langsungan gitu ya. Karena ganjil adalah angka keramat bagi filosofi bina amal. Oke. Sudah akan dilakukan? Insya Allah.
Nek jenengan bilang insya Allah berarti jenengan sudah menggunakan modul ajar terpadu. Ono ora DU-nya ning nggon kuwi kok insya Allah. Mana buktinya? Kasihkan ke saya. Sambil menyerah. Oke, belum ya? Nah, apa yang akan Anda perbaiki? Ya, jenengan harus konsepnya. Saya berharap yang saya sampaikan konsep ini jenengan paham. Kemudian ini tak kasih hari ini kita akan berkumpul bersama kelompoknya dan kita akan mencoba merancang ya. Oke, merancang itu. Oke, Bapak Ibu siap? Siap. Silakan jenengan pakai apa ya sekarang? Berdiri dulu bentangan tuh. 1, 2, 3 dalam hitungan ketiga jangan di pinggir semuanya. 1, 2, 3. Oke. Pinggir. Sudah? Ayo Us. Saya akan menyebut alat transportasi. Silahkan jenengan berkumpul sesuai dengan jumlah rodanya. Mohon maaf, tidak ada hilafiyah ya. Jadi jenengan bilang mobil Karimun ada berapa? 5. Ya ora 5 lah kan, yang satu mobil cadangan yang disimpan di bak belakang, nggak boleh itu ya. Ya. Apalagi mobil tronton, nah itu nggak ada hilafiyahnya gitu ya. Gitu. Oke siap? Yang pertama Avanza. Cari Avanza papat. Ana sing ra genep kowe, 1, 2 kowe. Ini bis maju. Iki bapak-bapak ngeyelan banget loh. Sudah. Yang kedua, 1 Vario plus Ayla. Ini caurik banget tuh. Ya, berarti harus itu laki-laki tapi pada nggak nganu sportif loh. Sekarang becak. Konsentrasi. Vario, Karimun, Vario, Karimun, BMX. BMX 2 jadi 8. Sudah? Ada yang nggak dapat kelompok? Siapa yang nggak dapat kelompok? Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 kurang 2. Ayo. Ini lengkap. Ustazah lengkap. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lengkap nggak ini? Us lengkap nggak? Lengkap. Belakang? Sini? Telah kok takon. Vario berapa? Karimun berapa? BMX berapa? Totalnya berapa? 8 kan? Lengkap?
Lengkap. Kelompok 2 lengkap nggak? Kurang berapa? 1, 2, 3, 4, 8 pas kok. Ya, lengkap. Lengkap. Kelompok 1 berapa? 0 lupa. Berarti kan serang di kelompok kah ini? Itu yang itu berapa Bu, lengkap nggak? Nah, ini kayaknya itu mencerminkan murid-murid kita deh, pada nggak jujur. Ya. Detong, berhitung. Detong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, lupa, mau 6 tuh mana? Yang satu mana? Oh. Nah teman-teman, ini ada nilai-nilai karakter juga ya. Ini yang nggak dapat nomor 6 sekarang. Saya tak itu 0 lupa. Siapa anak-anak yang Anda mau melamar dari teman-teman kita? Orang kenal siji. Siji, loro, telu, papat. Ustazah mau melamar yang nomor berapa? 1, 2, 3. Pak Bin, silahkan Pak, maju ke sana. Ustazah mau melamar yang nomor berapa? Pak siapa? Pak Rofi, silahkan. Ustazah Nana mau melamar yang nomor berapa? Pak Zikron, silahkan. Ustazah mau siapa? Pak Chandra di Pak Chandra. Kayak Rono. Berarti yang satu ke sana. Yang satu ke sana dan yang satu ke sana. Sportif, jangan diterima. Karena nggak boleh, mereka nggak mau. Oh, jahat ini berarti. Ya, maju. Ayo cepat. Ayo, Us. Ya, Wong. Ayo. Oh, ya, wes. Sakit malah. Maka teman-teman, ini ada nilai karakter ya. Nilai karakter yang nanti harus diterapkan di dalam teman-teman kita. Oke, sekarang silakan satu kelompok ambil 1 laptop. Satu kelompok ambil 1 laptop. Mbak, tak kirim jenengan ya. Aku tak kirim jenengan yuk bisa di. Oh iya. HP-nya aku nanti yo. Bisa. Berkelompok boleh di bawah nggak? Boleh di meja, boleh di bawah. Ini ada wifi-nya nggak ya? Ada Bu. Apa Mbak? Ruang di Bonegoro? Bukan, Erlangga. Erlangga, namanya apa? Semarang 53, S-nya kecil. Semarang 53 S. Tak pakai milik saya aja. Yes. Usernya guys. Ini aja, tak pakai ini aja. Di anu Bu? Di anu Bu, teman-teman disuruh membawa 1 per kelompok 1 laptop. Tugas ya Bu. Tuliskan ya.
Sebentar. Bapak Ibu, silakan disepakati mau membuat contoh modul ajar kelas berapa, materi apa dulu, sambil menunggu saya nge-share dari materinya. Tapi itu enggak gitu. Cok suwi mati koneknya itu ya. Enggak usah, nanti enggak capek, saya terlihat di belakang. Tuh, suwi temen ya Bu. Sambil menunggu komputer saya terkonek, ya silahkan didiskusikan mau kelas berapa, materi apa, dicari ayatnya dan lain sebagainya. Kok ya Bu? Kalau ada dokumentasi kirim ke saya ya Bu. Gimana? Aku ternyata anggota Serakua, sumuk banget, obah. Lah wong jenengan ora gerak terus sih sumber. Suwi temen ya Bu? Banyak sih ya Bu. Oh apa? Modalnya kayak gitu kok? Sudah saya kirim ya Bu. Waktunya berapa menit Bu? Bentar, ini jam video itu kan apa ya? Iya. Sampai jam 3:15 aja. 15 ya Bu. Mau presentasi nggak Bu? Ya udah deh, tapi kayaknya pokoknya orang rampung Ya salah satu aja. Anek rampung. Oh. Nanti kita lihat kok sulit temen ya. Iya kalau misalnya cuma orang banyak kok mungkin cepat mikirnya. Serapan tuh 52. 14 55 nek 55 20 menit ya. berarti 14 15 ya Bu ya. Di pas ke kan aja 13 15 benar. 13 15 aja. 15 ya. Kok sing temen sih ya iki. Membawa satu laptop per kelompok dikerjakan secara berkolaborasi. Waktu pengerjaan sampai pukul 15.15 WIB. Ada lagi Bu? Malah sampai nunggu. Kok sulit temen sih Bu?
icon, ada yang nggak ada iconnya. Boleh memilih. Udah masuk. Ini ya Bu, saya ini lagi ya Bu, yang notnya untuk tugas membawa satu laptop per kelompok dikerjakan secara berkolaborasi waktu pengabdian sampai pukul 15.15 WIB. Ada lagi Bu? Udah itu. Udah ya. Yang mana Bu? Ada dua. Sak-sae. Saya ya. Teman-teman, ibu kepala sekolah atau ya mau di-share, ini kayaknya udah campuran kan ini? Satu grup tidak bernomor, nomor 2 dan nomor 4 ada semua. Nah, di-share aja di salah satu teman, nanti di-download, silahkan di-download itu template-nya. sudah di grup sesuai grup semuanya sama. Oh ada? Bapak Ibu boleh memilih yang ada ikonnya, boleh memilih yang tidak ada ikonnya, itu yang di-share 2. Menjelaskan terkait dengan ini, silahkan perhatikan, nanti tidak kakek catatan. Hai. Hello. Ini tujuannya menggunakan ABCD ya, biar lebih kelihatan. Apa ABCD itu? Audience, Behavior, Condition, Degree. Kemudian opener itu adalah pembuka. Pembuka itu yang wajib ada apa aja Bapak Ibu? Salam, presensi, individualisasi. Apalagi yang wajib ada di awal? Ah, itu masuk individualisasi. Apalagi yang nggak boleh hilang? Apalagi salam, doa, tanya kabar, absen, presensi, apalagi? Kok materi? Tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di sini teman-teman, energizer. Apakah energizer itu? Ini kok nggak bisa koneksi? Sebentar, kita lihat. Kok nggak bisa meneku? Coba dicek lagi. Di situ setelah dibuka, jenengan ada energizer. Energizer ini teman-teman, ice breaking, ya. Jadi ini adalah ice breaking, nggak ada kaitannya dengan materi. Itu yang belakang lihat nggak ya? Kemudian ada kaitkan dan simpulkan. Kaitan dan simpulkan ini apa teman-teman? Misalnya kalau anak kelas 1 lagi materi tentang itu sirkulasi air hujan, jadi hujan kemudian menguap, air laut menguap. Itu ada lagu tik 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 bunyi hujan. Kalau jenengan lagi mengajarkan materi wudhu, maka tepuk wudhu, baca bismillah sambil cuci tangan, prok prok prok, umur kumur, basuh muka, basuh. Itu adalah kaitkan dan simpulkan. Jadi kaitkan dan simpulkan itu apa? Solih-solihah. Kaitkan dan simpulkan adalah kegayatan ringan, bukan kesimpulan loh ya. Ingat,
Nek ono sing kesimpulan nanti tak ikop tak kon traktir aku bakso lho nek nggarepe gitu ya. Bukan kesimpulan, tapi kegiatan ringan yang menguatkan materi tersebut. Ini nggak harus dibedakan. Kalau energizer nggak ada kaitannya dengan materi. Kalau ini seperti energizer tapi kaitannya dengan materi, dengan maksud biar menguatkan konsep. Misalnya ada narik garis. Kemudian kalau misalnya ada tepuk apa lagi? Malaikat 10 kita harus tahu. Ini energizer atau kaitkan simpulkan? Kaitkan simpulkan. Materinya apa? Malaikat. Kalau yang ini adalah lagu-lagu anak kecil. Kalau yang anak besar misalnya memasangkan gambar, puzzle gambar, tebak gambar, snowball trolling dan lain sebagainya, itu dikaitkan simpulkan. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Oke, di scroll lagi Mbak. Nah ini teman-teman, sebentar, kaitkan dan simpulkan. Bentar. Kemudian ini kaitkan simpulkan, ada aplikasi adalah asesmen duniawi ukhrawi closer. Closer itu penutup Bapak Ibu. Itu bahasanya dari JSIT. Yang wajib ada di closer apa saja? Refleksi. Pertama adalah refleksi, mengambil hikmah. Yang kedua, maka yang informasi pembelajaran yang akan datang yang kudu digawa. Kemudian doa penutup salam itu minimal harus ada. Wajib ada adalah refleksi. Ya silahkan teman-teman untuk bawa ini AFL, AL, AOL dan semuanya tidak harus ada nih Bapak Ibu. Semuanya tidak harus ada, tergantung proses pembelajarannya. Ini yang penerapan introvert nggak usah diisi, nggak apa-apa, ben wae. Nah sekarang kita fokus pada sini sampai ini. Ya silahkan teman-teman. Kalau PAI yang malaikat bisa lagu kaitkan simpulkan malaikat 10. Tepuk anak solih. Nah ini modifikasi tepuk anak solih itu masuk dikaitkan simpulkan. Kemudian apa lagi ya? Loh ini yang garap siapa? Kepala sekolahnya? Ini nih yang ngerjain kepala sekolah itu berarti anak durhaka. Masa sing nom-nom ke lho Pak, dimanfaatkan. Kayaknya Bina Amal tuh anu ya, langganannya Virgin ya. Oh ya Bu, Kenapa Virgin Bu? Satu, itu lokasi terdekat dari tempat ini. Dua, secara harga itu bersaing. Maksudnya bersaing itu dia tidak dalam golongan yang mahal sekali. Jadi standar, kemudian pilihannya banyak. Terus dengan harga 10.000 kita bisa dapat kardus minimal 10. Tapi beberapa kali saya dikasih Virgin itu memang roti keringnya itu kualitasnya bagus-bagus ya. Lebih bagus Swiss dong dulu. Swiss di atasnya Virgin. Kalau di sini loh, maksudnya
tekstur roti itu lebih Enggak, lembut roti Swiss. roti keringnya loh. Oh, kalau roti kering Swiss juga enak. Menurut saya lebih apa Aku batin beberapa kali lebih saya mahal Swiss. saya digawani virgin, ini kok enak ya egg rollnya dan lain sebagainya. Saya tak simpen buat makan sendiri. Kalau makannya rasa itu kering. Tugasnya biar bangun. Oh. Cukup nggak ya 15 menit ya? Cukup nggak ya Bu? Aku kok kayak sering ketemu sama Ustazah itu, ketemu itu yang lagi duduk itu. Oh, Bu Ana. Siapa Bu? Aku sering ketemu di mana ya sama beliau? Dia malah jarang ikut yang mana menurut itu kemarin lomba yang pas di Tapi tadi ada yang lupa ditakoni kan bener. Lali Mbak Nako. menurut itu ikut di pelatihan yang beda. Aku besok heran apakah akan materi ya? Kok ternyata ketika yang ikut pelatihan ketika ditanya apa dokumennya? Ya karena satu Bu, mungkin karena yang terlalu padat. Dua ini menurut saya Bu, nggak diterapkan. Iya Bu. Emang harus diseminasi Bu? Kalau dulu kalau misalnya bikin modul ajar yang ada introversi itu terlalu rigid, terlalu rumit gitu ya. Karena mungkin dia harus kayak gitu. jadi kan satu modul aja butuh waktu ya Bu. Butuh waktu yang sambil berpikir sambil membuat gitu. Ya mungkin udah bawa aja udah angin banget deh udah besok tuh kalau misalnya suruh buat modul ajar ya kalau misalnya ada Kalau orang tua kan kedinasan kan tinggal copy paste tuh. kemarin mereka sudah ada project ngumpulinnya. Masalahnya dari pihak kepala sekolah nggak ada monitoring juga, bisa jadi kalau misalnya itu dimasukkan dalam sistem monitoring rakyatnya seminggu satu aja. Kemarin yang monitoring Bang Lembaga ternyata hasilnya kayak pelatihan pada akhirnya kayaknya belum. Aku belum tahu kalau saya di lapangan tuh begitu. Jadi ya ribet, banyak yang harus diisi gitu. Yo sekarang apakah itu hanya sebagai wacana saja atau mau dipraktekkan? Kalau praktek kan Dan jangan lupa itu masuk di standar mutu. Makanya dikatakan tidak bermutu ketika tidak menggunakan itu. nah terus nanti bukan kemarin kita udah cuman pernah sempat membahas ya terkait ini ya Bu apa guru-guru tentang islamisasi dan menurut Bu ya agar nanti jalan baik gimana dan diterapkan. Ya, sekali lagi peran sistem kepala sekolah monitoring sistemnya dibuat SOP. Ya kembali lagi ke itu Bu pimpinan. Karena seberat apapun ketika itu tuh melangkah itu ya saat melek selangkah kan nanti suatu saat kan akan banyak langkah. Kali ini udah buat yang kelima ke enam mungkin udah agak lebih ringan udah tahan ya. Saiki lah kan realistis toh masuk di dalam standar mutu dan harus lisensi nggak ada. Nah sekolah itu apa utuh gitu kan akhirnya kan Kemarin tuh dibahas ya Bu yang paling mendasar paling fundamental islamisasi. ya islamisasi kan di DU-nya itu kan islamisasi ya pakai itu Banyak kan mereka mengajar
mengajar ya seperti mengajar yang pada umumnya harus organisasinya masuk lagi jadi Makanya orang ono monitoring. Kalau ada monitoring tak liatin Bu. Ini ya, tak buka aku. Standar proses, mana standar proses? 114. oh itu Ya, mulai dari siji. Prinsip sajikan. Terapkan. Wajib. Sudah tertuang ngapain kita pakai buku ini kalau nggak mau dipraktekkan? Tuh. Ini yang PAUD. Standar mutu berarti yang wajib. Pelaksanaan pembelajaran pengalaman berarti dalam yaitu dengan aktif deep learner experience. 112. Ini di standar proses tak tekuk ya. itu di buku website juga tadi malam dibaca ya halaman 114 Bisa kok. Oke. Yang kedua, berarti Moras moco. Yang kedua, standar PTK 140 telur. Gini anis banget contohnya. Ini ya. Muncul lagi kok nih. Standar kompetensi pedagogik. Mampu membuat rancangan kan, sing iki mampu mengembangkan. Ini udah muncul lagi nih, tak tekuk nih. Nanti tak di akhir tak kayaknya kok kayak ora cukup ya Bu. Gampang ya Bu tanya. masih ini habis ini harusnya presentasi. Oh, presentasi si jiwa sih. 3 menit kas. Presentasi seininya aja ya, sampai sudah selesai ya. Tapi Raiso karena saya harus Ada material lagi. ada yang satu, ada ketika presentasi saya bedah sekali ya. Ini tidak lebih dari jam 3:30. Kalau guru-guru pada Sebenarnya antara setengah, ya kan di jadwal sih 15.30. Kemarin itu juga ya maksimal jam 4. Kemarin guru-guru itu udah dipulangkan lebih awal. Kalau di minimal 2 ya Bu, itu dipulangkan lebih awal 14.45. Biasanya kita 15.30 nggak ikut, nggak ada di rapat ditiadakan biar guru-guru besok bisa maksimal di rapat.
Ini ada gambar. Bedanya aplikasi sama presentasikan. Kalau diaplikasikan itu berarti kalau dia ada assessment berarti dia masuk diaplikasikan. Kayak tadi narik jalanan kan bisa masuk aplikasi, bisa masuk presentasi. Kalau presentasi kan dia unjuk. Kan kalau presentasi itu kan berarti hasil dari diskusi kan, eksplorasi kan. Kayak tarik jalanan kan ditunjukkan. Nah, kalau sampai pada penilaian dia berarti sudah diaplikasikan, bedanya cuma itu aja. Iya, tapi kalau misalnya pas presentasi kelompok jaranan, sekalian gurune mau sekalian penilaian kan ya boleh. Boleh-boleh aja. Berarti kita nggak perlu, maksudnya, oh iya ya tinggal nambahin si kopi terus nambahin sekalian assessment. Iya, sekarang pada saat eksplorasi itu kan kalau di dalam proses pembelajaran S-learning, yang S-learning itu kan pada eksplorasi juga ada penilaian, tapi kan penilaian sikap, aktif, tidak aktif, ada presentasi, keaktifan, itu kan ada. Jadi proses ini sih Bu, S-learning itu antar siswa kan Bu. Kan berarti kayak misalnya menilai keaktifan siswa kan tinggal siswa kasih checklist aja toh. Oh iya, kita Rubrik itu kalau misalnya si Yulia temannya disuruh menilai aktif, kurang aktif, tidak aktif, itu kayak gitu itu. Iya, makanya nggak usah semua. Yo, anu sih jadi fleksibel, nggak gitu-gitu banget lah. Makanya itu jangan banyak-banyak gitu, yang penting tuh nggak harus satu TP tuh dalam tajam. Boleh nggak Bu misalnya satu modul aja dibuat 2 kali pertemuan gitu? apa? Satu modul aja dibuat 2 kali pertemuan karena dia bersambung. Nggak mungkin toh 1 kali pertemuan sampai terpadu. Kan satu tema, harusnya satu tema. Nggak mungkin misalnya bagian dari tubuh hewan itu tuh kan ternyata butuh 4 JP. Yo kan nggak 1 JP sampai DU, 1 JP sampai DU, 1 JP kan enggak. Satu modul ajar itu dibuat 2, misalnya ini pertemuan pertama. Iya. Boleh kan? Boleh ya, memang kayak gitu. Kalau enggak, dan di pertemuan pertama kan belum selesai. mungkin kali sampai TE, kemudian pertemuan ketiga sampai R, nah, kayak gitu. Ibu udah selesai ya? Bapak Ibu, sudah adakah yang selesai? Sampai closer saja. Adakah yang sudah selesai? Oke, silakan. Saya minta 1 orang untuk maju ke depan, mempresentasikan. Ayo maju. Bapak-bapak ke isinan. Lucu-lucu bapak-bapak itu. Itu yang pakai
Dia pelatihan dan saya panggil senang guyon. Iya. Jenengan kan hawanya kan hawa pegang. Tegang supaya pelatihan kok serius. Rasanya kayak abot lahir batin. Ayo siapa yang berani maju pertama kali? Kita kasih tepuk tangan nanti. Sampai close up saja. Sampai close up saja. Semakin cepat maju, semakin cepat pulang. Semakin lama maju, semakin lama pulang. Yang pertama maju, pertama pulang. Yo, silakan maju. Ayo Pak Tora. Oke, silakan maju ke depan. Laptopnya di bawah. Ayo cepat maju. Siapa yang sampai depan duluan dia yang presentasi. Ayo, siapa yang ke depan duluan dia yang presentasi. Ayo Pak, ayo Bu. Kita kasih aplaus. Ayo. Kalau di sana bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Bisa sih Pak. Ini kejan anak-anak durhaka. Sengkon garap kepala sekolah, sengkon ngetek kepala sekolah, sengkon presentasi kepala sekolah. Operator. Nggak tahu tuh. Kok mati Mbak? Oh. Ini udah ketemu. Bilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak Ibu. Selamat pagi. Oke, sebelumnya izinkanlah kelompok saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait desain aktivitas pembelajaran. Itu apa? Hari ini kami mengambil tema materi permainan bola besar. Teman-teman yang lain silakan perhatikan karena saya langsung akan mengomentari dan silakan milik jenengan langsung direvisi sekalian. Ya, silakan Pak. Permainan bola besar. Sikap tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran. Sikap atau dulu. Melalui permainan sepak bola, siswa mampu menerapkan kerjasama tim
sportivitas dan juga keuletan. SKLS-nya menjaga kebugaran tubuh, keterampilan atau skill. Dengan kita mempelajari sepak bola, siswa mampu mempraktikkan passing, flashing, shooting, dan dribbling dengan baik. Selanjutnya untuk pengetahuannya, melalui menyimak penjelasan guru di depan, siswa mengetahui teknik dasar sepak bola meliputi tadi passing atau mengoper bola, kemudian menggiring bola atau dribbling, dan menendang bola, shooting dengan baik. Lanjut. Untuk openernya biasa awal salam dulu, kemudian berdoa terlebih dahulu, menanyakan kabar, kemudian cek kehadiran. Stop. Dikelihatan openingnya. Masih ada yang kurang apa teman-teman? Tujuan pembelajaran belum ada. Kemudian biar ada individualisasi, berdoanya apa teman-teman? Tidak semua. Siapa yang memimpin doa? Jangan salah satu anak, nanti salah satu anak ketua kelas terus. Itu tidak ada individualisasi. Sesuai presensi, ya dipimpin. Ya, wes dipimpin salah satu siswa sesuai presensi. Itu namanya individualisasi. Jadi tidak ada anak yang termarginalkan saurip-uripe ning kelas kuwi setahun nggak pernah baca pimpin doa. Alhamdulillah sudah setiap minggu. Jadi minggu pertama misal awal itu absen 1, minggu keduanya absen 2. Untuk cek kehadiran itu bahasanya lebih enak kayaknya presensi ya. Cek kehadiran ya. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk telaah kita mencari dalil Qur'annya terlebih dulu, yaitu Quran surah Al-Anfal ayat 60. Mungkin bisa dibacakan Pak Amir? Enggak usah. Sebentar, kita stop dulu ya, teman-teman udah lihat ya, ada dalil hadis kata mutiara. Emang telaah itu kayak gitu kegiatannya? Konsep materi itu adalah yang pertama teman-teman. Jadi nggak tiba-tiba kemudian ujuk-ujuk ayatnya dimunculkan, itu enggak gitu. Konsep materinya harus dijelaskan dulu, baru konsep materi dan dosa sepak bola. Permainan sepak bola. Kamu bola sepak bola. nah. Maka toolnya yang di sana apa Pak? Toolnya, tool itu apa? Bola. Apalagi itu juga diisi tuh. Tool yang samping itu loh. Nah, bola apalagi yang dibutuhkan? Bawang dan juga lapangan sepak bola. Itu kau. Kowe ki lapangan karo ke ya ora to ya, masa ora ning UKS ngono bal-balane. Itu ya, bola kon gitu. Nah, teman-teman, lanjut. Jadi nggak boleh ujuk-ujukan Qur'ane tiba-tiba langsung muncul. Itu nggak berpikir kritis. Baru setelah anak-anak dikasih kita pun jangan ngasih materi, tapi memberikan bahan ajar, media ajar, pertanyaan pematik. Setelah diskusi mencari caranya bagaimana, baru ayatnya dikeluarkan. Itu Al-Anfal itu isinya apa? Itu 60 itu isinya apa? Artinya apa? Isinya apa Pak? Oke.
Ya, oke. Kata muka al-aklu salim fi jismi salim, dalam akal sehat terbagai. Oke. Tapi yang pertama harus konsep materi dulu ya, dan jenengan nggak boleh ceramah. Tapi menggunakan pematik dengan menggunakan media, fasilitas, bahan ajar dan lain sebagainya. Jangan tiba-tiba jenengan kayak Mama Dedeh kemana-mana ceramah, semuanya ceramah gitu ya, nggak ada proses. Oke, lanjut. Eksplorasi. Selanjutnya, untuk eksplorasi kita mempelajari teknik dasar sepak bola. Sekarang ini pelajarannya di lapangan atau di laboratorium kah? Ini gimana? Masa kok di internet? Berarti dia bal-balan sambil main HP. Gak cukup Pak. Ya nggak cukup lah, maka itu nggak pas. Jadi teman-teman, eksplorasinya itu adalah satu anak guru memberikan salah satu contoh eksplorasinya, memperhatikan gerakan guru cara menendang. Anak-anak dibuat kelompok saling melihat ya, saling nendang-nendang. Jadi mereka itu melatih dia nendang, dan guru nih melakukan eksplora apa yang ya teknik menendang, bocah kon latihan nendang dia sampai bisa sesuai teknik. Mendemonstrasikan teknik dasar menendang bola, menggiring dan mengoper bola. Teman-teman, masih ada yang introflex apa yang individualisasi, interaksi, observasi. Maka guru itu harus observasi. Gimana kamu nendangnya? Wah, kurang, kakinya depan. Lebih kuat lagi. Wah, ayo tendang. Nah, ini mainnya di sini nih. Nah, kemudian murid jangan mencontoh, tapi murid berlatih, melakukan berlatih. Nah, ini yang nomor B itu sudah masuk di nomor A. Kan mendemonstrasikan teknik dasar itu kan itu masuk di A itu Pak, menjadi include di A. Oke. Itu tuh sepakat itu antara A dan B itu. Sudah sore, sudah mulai nganu kalap oleng. Ya, berlatih Pak, intinya ke siswa ke dan guru melakukan observasi ya, jangan lupa ya. Ya, lanjut rumuskan. Oke, untuk merumuskan kami membagi menunjuk KTN dulu, dibagi per kelompok, kemudian dibagi kelompoknya. Jadi KTN-nya nanti memilih anggotanya untuk ya dibagi timnya. Setelah dibagi tim mendiskusikan apa strategi yang mau dipakai, kemudian formasi dan posisi. Oke, teman-teman, kalau ini rumuskannya yang menurut jenengan tepat apa? Berarti kan setelah dia itu berlatih di poin 2 eksplorasi, kan dia rumuskannya itu berarti dia sudah bisa menendang dengan teknik yang benar kan? Dia sudah merumuskan, rumuskan cara nendang kaki kanan ya, dan kaki depan harus ancang-ancang. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Nah, bahasanya silahkan dirangkai sendiri. Jadi rumuskannya siswa ini bisa sepakat nih dengan bawah. Siswa masing-masing itu disuruh siji-siji itu loh urutan kan, bal-balan kan
ada bola tendang, lari tendang, lerai tendang. Nah, itu rumuskan. Apa bejenane? Bergantian menendang secara bergantian itu. Menendang dengan teknik yang benar gitu ya. Nah, menunjuk KTM tim itu untuk mempraktekkan bermain sepak bola secara langsung itu presentasi, maka itu tim itu juga berarti dipresentasikan kan? Iya. Udah masuknya dipresentasikan karena ini oke. Oke, lanjut energesernya. Yel-yelnya per kelompok regu A, kesebelasan A, kesebelasan B punya yel-yel ya apa? Oke. Aplikasi mempraktekkan secara individual passing, dribbling, shooting di depan guru. Ya. Tapi ini aplikasinya nanti ada yang tertulis nggak? Kalau ada yang tertulis kan nanti tetap harus ngambil yang tertulis kan, di akhir kan tetap harus ada penilaian. Tapi nanti disimpan dulu. LKPD itu tuh kaitkan simpulnya. Pentingnya berkolaborasi dan mengatur strategi di kehidupan sehari-hari. Ayo dikomentari. Ini kayaknya tadi pas ketika saya menjelaskan kayaknya pada guyon ini ya, bapak-bapak ini. Nggak nyambung nih. Joko sembung, kelolo dan dondong, nggak nyambung dong. Teman-teman yang ahwat, yang menurut jenengan kaitan simpulan yang pas apa? S-breakingnya kan tidak sesuai dengan materi. Kalau yang kaitkan simpulan kan harus sesuai materi. Caranya apa? Dari gini aja. Misalnya apa? Ya, membuat kayak gini misalnya. Apa aja? Passing apa? Passing, dribbling, angkatan shooting. Oke. Passing gitu kan misalnya passing. Passing berapa, Pak? Passing. Oh, ngabar. Oke. Passing. Dul. Nah, gitu. Kemudian dribbling. Giring. Oh, gini. Dribbling. Wah, kemudian syuting. Ya udah kayak gitu itu kan gampang. Jadi anak-anak berbaris semua buat kelompok, yuk gurune passing. Nah, kemudian gini-gini semua. Dribbling, kemudian giring bola semuanya. Kemudian yang terakhir syuting. Nah, kayak gitu udah. Boleh terserah dengan kreativitasnya. Mau tepuk boleh. Itu kan bisa tepuk dan tergantung materinya kan. Oke. Atau misalnya oleh passing. Nah, terserah mau buka kayak hok ya mau di macam-macam terserah jenengan. Tuh, duniawi. Duniawinya kita bisa kita bisa bermain sepak bola di lapangan kampung. Dengan kayaknya turnamen Agustusan gitu ya. Itu pakai sarung juga.
Ya, boleh lah. Pokoknya duniawinya bisa bermain sepak bola. Intinya duniawinya dia punya kemampuan untuk bermain sepak bola, ya, skill. Urawinya dia bisa membaca bismillah terlebih dahulu dari setelah persatuan. Ustadz, kita ambilnya tentang persatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kan hikmahnya kan itu kan? Ya. Materi selanjutnya, yo, apalagi bawahnya? Gimana kurang? salam dan doa. Doa dan salam. Kemudian ada Us, saat durunge doa dikasih motivasi Us. Motivasi. Ya. Tidak ada hari kecuali 2 bulan. Bola adalah teman. Oke teman-teman. Ya luar biasa, ternyata mudah ya. Teman-teman, apakah kita mau disudahi atau mau sampai maghrib? Oke. Bapak Ibu, karena saya harus pulang ke Salatiga, maka saya tidak bisa memenuhi keinginan Anda untuk sampai maghrib, gitu ya. Saya masih punya tanggungan. Saya berharap jenengan ikut lomba yang HGN. Tapi lomba HGN-nya itu nanti ada kota Straful buka urung, ada terpadu. Jadi nanti saya minta Bu Kepala Sekolah mana? Kita nge-zoom satu kali, saya akan menjelaskan terkait dengan desain yang sudah dikombin dengan diferensiasi pembelajaran. Ya, biar jenengan lengkap. Kalau ini kan konsep yang terpadu netok. Iki ya wae jenengan isih karo dikunyah-kunyah, ngecak-ngecakake dan lain sebagainya, kita akan mengkombin dengan diferensi pembelajaran. Oke, silakan boleh duduk di kursi masing-masing sebelum kita tutup. Bapak Ibu yang membawa buku standar mutu siapa? Silakan dibuka. Yang pertama, saya pengen jenengan membuka halaman piro Ustazah mau deh? 112. Enggak. Halaman 102 119. Sudah dibuka? Itu standar apa Bapak Ibu? Standar apa? Standar apa? Di standar apa perencanaan itu? Standar proses. Yang namanya standar mutu ini adalah standar. Yang namanya standar itu adalah batas bawah. Jadi di standar mutu halaman 119 itu ada TERPADU sampai halaman 123 pada pelaksanaan itu masih ada TERPADU. Jadi kalau jenengan di dalam sekolah tidak menggunakan modul ajar konsep terpadu, jenengan sekolah IT yang tidak terstandar. Jangan harap jenengan lisensi dapat nilai A. Ini standar. Kalau jenengan nggak pakai standar ini, berarti jenengan itu sekolah IT rasa negeri. Padahal sekarang sekolah negeri rasa IT itu udah banyak sekali. Ya, Bu Kepala Sekolah, nanti Bu Kepala Sekolah yang Golkar di mana? Ini adalah standar mutu di standar proses. Sekarang dibuka lagi halaman berapa Us? Itu tadi di enggak standar yang tadi. Halaman 150. Buka halaman 150.
Udah? Itu masuk di standar apa, teman-teman? Standar GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi, ketika jenengan tidak bisa merancang ADLX introvert terpadu, jenengan belum terstandarisasi guru SIT. Sampai sini Pak Tora, Bu Mar'ah, paham ya? Jadi apakah gurune jenengan itu mau distandarisasi standar JSIT apa standarnya sakkarepe dhewe? Ya, maka nggak ada kata-kata kok guru-guru pada bilang angel, nggak bisa ribet angel, yo kok nggak bisa berjalan ya padahal udah setahun. Kuncinya di mana? Sistemnya jenengan. Kasih kohanin jenengan untuk merealisakan standar mutu ini. Jadi sekolah jenengan itu mau jadi sekolah IT rasa negeri, ya tergantung yayasan karo kepala sekolah. Apakah kita mau memang sekolah IT rasa IT, maka pakailah standar mutu ini. Kalau jenengan mau sekolah IT rasa negeri, ya udah nggak usah pakai ini sakkarepe dhewe, tapi nanti jenengan kepondal-pondal ketika jenengan diwajibkan untuk lisensi. Begitu teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup. Monggo Pak Tora, Bu Mar'ah, ada yang mau ditanyakan? Oh boleh. Terkait dengan apa namanya penggunaan perencanaan pembelajaran tadi kan perencanaan pembelajaran digunakan untuk sekali pembelajaran kan, atau misalkan kalau di lapangan itu terkadang proses antara telaah kemudian eksplorasi kemudian ya nanti ada beberapa bagian itu tidak bisa saya selesaikan dalam satu kali pertemuan. Sip. Padahal ini kan ada rancangan kerja dalam satu kali pertemuan. Terus itu bagaimana gitu? Oke, itu pertanyaannya sering muncul. Jawabannya adalah tidak semua materi itu TER-nya itu dapat. Jadi bisa jadi satu kali pertemuan itu hanya sampai TE. Materi berikutnya ER, materi berikutnya gitu, sampai materi itu satu, hitungannya satu apa? Satu bab apa CP apa TP? Nah, itu selesai teman-teman. Jadi sak gelondongan, misalnya materi tentang struktur tubuh manusia. Nah, itu dirampung ke, baru TR-nya itu diurut ke. Berapa kali pertemuan ya? Sak cukup nek jenengan satu kali pertemuan TR padu, dua kali pertemuan TR padu, itu 5 kali TR padu, itu namanya ngoyoworo. Itu jenengan ke ibaratnya ke wong legan golek momongan, tahu nggak? Ya, oh itu wong legan golek momongan. Ada yang ditanyakan lagi? Monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah, cukup? HP-nya saya mana Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita sudah selesai. Nanti dengan menunggu info dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya hanya akan memberikan modal bagaimana kita membuat yang ada diferensiasi pembelajaran. Saya belum yakin jenengan sudah mempraktekkan diferensiasi pembelajaran di kelas. Sudahkah belum? Wah, seribet banget telu dengan berbagai macam yang harus kita dulu kan, kita asesmen dulu kan, diagnostik non kognitif, diagnostik kognitif. Tapi yang penting kita paham dulu lah, itu seperti itu. Nanti ewodine itu cak-cakin lapangan, yang penting kita mencoba. Mekaten Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan memberikan satu untuk penutup. Terus kelamet terus. Sebentar. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu semuanya berdiri sambil siap-siap ya. Oke, silakan berdiri semuanya. Kita akan menghayati bahwa
kita di sini jihadnya kita itu tidak seperti keluarga-keluarga saudara-saudara kita di Palestina, tapi cukup jihad kita itu adalah di dunia pendidikan dengan memaksimalkan peran kita sebagai seorang ustadz dan ustadzah. Mic-nya yang satu dikasihkan ustadz yang pintar nyanyi, sok nyanyi ya. Adalah tekad yang telah terpatri, ini adalah rindu yang tak pernah berhenti, ini adalah jiwa mustahil sejati yang telah berada di dalam diri. Ayo Ustaz, bila engkau salah satu di antara yang mencari sama seruan ini, bila engkau satu di antara yang merindu, satu ke atas jarimu, mari kita berseru. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, akulah yang menggenggamnya. Yo, kamu ya, tangannya ditepuk ya keras. Ini adalah tidak pernah berhenti. Bila engkau satu di antara yang merindu, tunjuk satu ke atas jarimu, mari kita berseru. Ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, akulah yang menggenggamnya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allah Akbar. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allah Akbar. Takbir. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala hilaf. Jazakumullah khair. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah, menginspirasi panjenengan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum minasib taqwa, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.